Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Amalia dari kelas 5C Perbankan Syariah. Hari ini saya akan mendefinisikan tentang uang. Uang adalah suatu alat tukar yang bisa diterima secara umum. Alat tukar ini bisa berbentuk benda ataupun yang bisa diterima oleh setiap individu di dalam lapisan masyarakat untuk memproses adanya pertukaran barang ataupun jasa. Jika pada masyarakat pramodern dahulu, sistem pembayaran dilakukan secara barter. Maka pada masyarakat modern, kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan uang. Selain lebih mudah untuk digunakan, uang juga memiliki tingkat acuan yang lebih jelas. Dalam sistem barter, umumnya akan terjadi kerancuan tentang bagaimana misalkan menukar sekarung beras, apakah sama nilainya dengan selembar kain ataukah tidak. Untuk itu, uang dijadikan sebagai alat pembayaran karena memiliki tingkat acuan tertentu. Untuk itu, ada beberapa syarat ideal uang. Yang pertama, uang bisa diterima oleh masyarakat umum. Lalu yang kedua, uang harus awet dan tahan lama. Jadi itu uang harus mempunyai kondisi fisik yang tetap, walau disimpan dalam kurun waktu yang lama. Yang ketiga, nilai yang terkandung pada uang harus stabil, walaupun disimpan dalam bertahun-tahun lamanya. Yang keempat, uang harus mudah disimpan dan dibawa-bawa. Yang kelima, uang harus bisa dipecah menjadi pecahan yang lebih kecil agar memudahkan proses pembayaran atau transaksi jual beli barang dan jasa. Lalu yang keenam, peredaran uang harus bisa dibatasi agar nilainya tetap tinggi. Yang ketujuh, uang harus bisa dikenali oleh seluruh orang di dunia. Yang kedelapan, uang harus memiliki nilai yang jelas. Fungsi uang selain alat transaksi, dalam ilmu ekonomi modern dijelaskan bahwa uang digunakan sebagai alat pembayaran yang harus bisa diterima secara umum untuk melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa, lalu mengumpulkan kekayaan atau membayar hutang. Selain itu, ada fungsi lain dari uang, yaitu ada yang pertama, satuan hitung. Salah satu fungsi lain dari uang adalah sebagai satuan hitung. Apabila tidak ditemukan satuan hitung, maka akan sulit untuk menilai harga barang atau jasa. Terlebih lagi, nilai pada suatu barang dan jasa sangatlah beragam. Dengan adanya satuan hitung yang jelas, maka akan memudahkan setiap orang untuk menaksir perkiraan barang atau jasa, sehingga setiap orang bisa membayar sejumlah uang untuk membeli barang atau jasa. Yang kedua, ada menyatakan harga. Sebagian besar dari kita pasti ada yang selalu menanyakan harga pada suatu barang atau jasa sebelum membelinya. Nah, dalam hal ini, uang bisa dijadikan sebagai alat untuk menyatakan harga barang atau jasa. Karena memiliki fungsi tersebut, maka Anda bisa melakukan pertimbangan yang matang sebelum membeli sesuatu. Lalu yang ketiga, alat pembayaran. Fungsi uang berikutnya adalah sebagai alat pembayaran. Anda bisa membeli barang atau jasa apapun yang Anda perlukan selama Anda memiliki uang. Oleh karena itu, banyak orang yang beranggapan bahwa uang adalah segalanya. Yang keempat, menunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Karena uang dinilai mampu menunjang setiap kegiatan ekonomi dan juga sosial setiap individu. Maka saat ini banyak orang yang semakin termotivasi untuk bisa menghasilkan uang dengan cara yang tepat. Contohnya adalah dengan melakukan berbagai pekerjaan atau dengan berjualan. Lalu yang kelima, berperan sebagai alat pembayar utang. Fungsi penting uang selanjutnya adalah berperan penting sebagai alat pembayaran utang. Dalam hal ini, uang memiliki fungsi dalam menentukan nilai kewajiban yang harus dibayarkan terkait uang. Misalnya, jika Anda memerlukan uang untuk membeli makanan dan berhutang kepada teman dan berjanji mengembalikannya secara kredit atau diangsur, maka angsuran atau kredit tersebut sebagai hutang. Yang keenam, sebagai alat penimbun kekayaan. Uang juga berperan penting dalam hal kekayaan suatu perusahaan atau seseorang, khususnya terkait seberapa kuatkah kemampuan keuangan yang dimiliki. Untuk itu, dalam hal ini, uang memiliki fungsi sebagai suatu alat penimbun kekayaan. Lalu yang ketujuh, sebagai alat pemindah kekayaan. Jika kita membahas tentang harta, maka uang memiliki peranan yang penting sebagai alat pemindah kekayaan. Dalam hal ini, fungsi uang merujuk pada suatu benda yang berharga yang dimiliki oleh uang sebagai alat perantaranya. Lalu saya akan menjelaskan sedikit tentang mata uang. Mata uang ini adalah satuan nilai uang yang sudah disetujui oleh pemerintah dalam suatu negara. Suatu negara memiliki mata uangnya tersendiri, walaupun ada beberapa negara yang memiliki jenis mata uang yang sama, seperti misalnya Amerika, Ekuador, Kamboja, Panama, dan kawasan Samudra Hindia, Britania. Sedangkan contoh negara yang memiliki mata uang berbeda adalah rupiah, Indonesia, dan yen untuk Jepang. Pada umumnya, fungsi mata uang sendiri sama dengan uang pada umumnya, yaitu sebagai alat tukar. Perbedaannya terletak pada nilainya.
Setiap mata uang memiliki nilai tukarnya tersendiri. Sebagai contoh, jika 1 US dollar mempunyai nilai sebanyak 14.000 dalam mata uang rupiah. Perbedaan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Perbedaan nilai mata uang ini biasanya disebut dengan kurs. Jadi, setiap mata uang memiliki kurs yang masing-masingnya dan nilainya terus berubah setiap hari. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menentukan nilai tukar. Yang pertama ada tingkat inflasi. Suatu negara yang memiliki tingkat kemakmuran tinggi umumnya memiliki tingkat inflasi yang sangat rendah, sehingga nilai tukar uang yang ada di dalamnya pun menjadi lebih kuat. Yang kedua ada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga pun akan terkait dengan adanya inflasi. Pihak pemerintah pada suatu negara akan meningkatkan suku bunga saat ada inflasi, sehingga para investor akan kebanyakan tertarik untuk melakukan investasi pada negara tersebut, sehingga nilai tukar mata uang akan cenderung stabil. Yang ketiga itu ada neraca perdagangan. Neraca ini dibuat berdasarkan hasil ekspor impor pada sebuah negara. Suatu negara yang memiliki pendapatan lebih besar dari mitra negaranya akan membuat mata uangnya kuat. Lalu yang keempat ada utang publik. Utang yang dimiliki oleh publik juga bisa menentukan nilai mata uang negara. Suatu negara yang mempunyai tingkat utang yang tinggi, maka akan melemah juga mata uangnya. Yang kelima, ekspor impor. Jika kegiatan ekspor pada suatu negara lebih besar daripada impornya, maka bisa dipastikan nilai mata uang dari negara tersebut akan kuat. Yang selanjutnya ada kondisi ekonomi dan politik. Situasi politik dan ekonomi pada sebuah negara akan mempengaruhi nilai tukar mata uang negaranya. Hal tersebut akan berkaitan dengan investor yang ingin melakukan investasi. Setiap investor asing umumnya akan lebih memilih negara yang memiliki kondisi ekonomi dan politik yang stabil. Lalu yang terakhir ada kontrol pemerintah. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga bisa menentukan nilai tukar mata uang negaranya. Lalu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu inflasi. Bank Indonesia mengartikan inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari suatu barang atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Nah, kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS mengartikan inflasi sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Inflasi yang diukur indeks harga konsumen dikelompokkan ke 7 kelompok pengeluaran, yakni yang pertama, kelompok bahan makanan, lalu yang kedua ada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Yang ketiga, kelompok perumahan, seperti air, listrik, gas, dan bahan bakar. Yang keempat, kelompok sandang. Yang kelima ada kelompok kesehatan. Yang keenam, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga. Yang ketujuh ada kelompok transaksi, komunikasi, dan jasa keuangan. Apa sih faktor penyebab inflasi? Yang pertama itu meningkatnya jumlah permintaan atau demand pada suatu jenis barang tertentu. Saat permintaan naik, namun stok atau suplai terbatas, pasti akan terjadi lonjakan harga. Lalu yang kedua itu ada biaya produksi sebuah barang atau jasa mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan harga bahan baku maupun upah pekerja. Dari situlah produsen akan mengambil tindakan menggerek harga jual barang atau jasa. Yang ketiga ini saat jumlah uang yang beredar di masyarakat cukup tinggi. Ketika jumlah uang yang ada di masyarakat meningkat hingga 2 kali lipat, harga barang pun akan mengalami peningkatan yang setara. Hal ini disebabkan karena kenaikan daya beli masyarakat, tetapi stok barang tetap statis. Lalu ada beberapa jenis inflasi. Yang pertama ini inflasi yang dilihat dari tingkat keparahan. Ada inflasi ringan, yaitu kenaikan harga barang masih di bawah angka 10% dalam setahun. Lalu ada inflasi sedang, kenaikan harga hingga 30% per tahun. Lalu ada inflasi tinggi, yaitu kenaikan harga barang atau jasa berkisar 30% sampai 100%. Lalu ada hiperinflasi, kenaikan harga barang melampaui angka 100% per tahun. Dalam situasi tersebut, kebijakan fiskal dan moneter dari otoritas seringkali tak memberi dampak signifikan. Yang kedua itu ada inflasi berdasarkan asalnya, dapat digolongkan menjadi 2.
Yang pertama ini inflasi yang berasal dari domestik. Penyebabnya itu meningkatnya jumlah uang beredar di masyarakat, kenaikan harga barang atau jasa, permintaan masyarakat tinggi, suplai terganggu atau terbatas, biaya produksi naik, dan masih banyak lainnya. Lalu ada inflasi yang berasal dari luar negeri. Penyebabnya harga barang-barang impor atau yang berasal dari luar negeri semakin mahal karena kenaikan harga di negara asalnya. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.